Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwai fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini kita bisa melanjutkan kembali membaca kitab Dalilus Salik ila Alfiyah Ibn Malik, yang mana kita masih membahas tentang af'alul muqarrabah, roja dan syuru', dan terlebih khusus pada bait ke-170 atau syarah untuk bait ke-170, di mana di sini adalah pembahasan tentang siapa sajakah yang termasuk fi'il mutasarrif pada af'alul muqarrabah, roja dan syuru'. Di pembahasan yang lewat telah kita sampaikan bahwasanya yang statusnya mutasarrif dari af'alul muqarrabah, roja dan syuru', yang pertama adalah kata kada. Sekarang kita akan baca kata yang kedua, yaitu kata ausyaka di halaman 192. Asani yang kedua, pensyarah mengatakan asani yang kedua, ausyaka, kata ausyaka. Faqad warada laha mudhari'un. Maka terdapat fi'il mudhari untuk kata ausyaka. Kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusiku al-furatu an yahsira an kanzin min dhahabin. Yusiku hampir-hampir, al-furatu sungai Eufrat, an yahsira yang merasa lemah atau merasa capek, an kanzin min dhahabin ya karena perbendaharaan berupa emas yang dikandungnya. Atau dalam terjemah yang lebih memahamkan, ya hampir-hampir saja sungai Eufrat itu menyingkap perbendaharaannya, yaitu berupa emas. Ini adalah kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian mendekati hari kiamat, di mana sungai Eufrat itu kering, kemudian menampakkan perbendaharaannya berupa emas. Faman hadara, barang siapa yang menjumpai momen tersebut, fala ya'khudhu minhu syai'a, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari emas tersebut. Kita lihat footnote nomor 2. Al-haditsu muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa innama naha 'anil akhdhi, adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengambil emas dari sungai Eufrat tersebut adalah karena limayan sya'u an dzalika minal fitnah wal qital. Karena adanya fitnah dan juga adanya qital, ya peperangan, limayan sya'u an dzalik, yang muncul karena hal tersebut. Kama tufiduhu riwayatu muslimin, sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat Muslim. Kembali ke atas, maka yang jadi poin perhatian kita pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah kata yusiku. Kata yusiku di sini merupakan bentuk mudhari dari kata ausyaka. Wa misluhu, dan yang semisal itu adalah asyahidu al-mutaqaddimu. Bait syair, asyahid, syahid di sini maksudnya adalah dalil yang berupa bait syair. Al-mutaqaddimu yang telah lewat kita sebutkan, yang telah lewat yaitu pada bait syair yusiku man farra min maniyatihi. Hampir-hampir orang yang melarikan diri dari maniyatihi, ya kematiannya. Maka di sini ada kata yusiku yang merupakan bentuk fi'il mudhari dari kata ausyaka. Waqad kathura isti'malul mudhari'i min ausyaka fil ahadithi wa fi asy'aril arabi. Dan banyak dan penggunaan fi'il mudhari dari kata ausyaka itu kathura banyak terdapat pada al-ahadits, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pada syair-syair Arab. Faqala isti'malul madhi,
dan penggunaan dalam bentuk madinya itu qalla sedikit atau jarang. Taqaddama lahu syahidun, dan telah lewat dalil berupa bait syair tentang hal ini. Kama warada ismul fa'ili fi qauli syairi, sebagaimana pula terdapat bentuk isim fa'il dari kata ausyaka, sebagaimana dalam perkataan seorang penyair, fa musikatun arduna an ta'uda khilafal anisi wuhushan yababa. Musikatun, hampir-hampir, arduna, ya, bumi kami atau tempat tinggal kami, antauda, kembali, wuhusan, ya, menjadi wuhusan, ya, padang pasir ataupun tanah yang kosong, yababa, ya, yababa itu adalah daerah yang tidak ada orangnya. Khilafal anisi, setelah ditinggali. Nah, hampir-hampir bumi kami atau tempat tinggal kami antauda, kembali, wuhusan, menjadi tanah yang gersang, tanah yang kosong, yababa, tidak ada orangnya, khilafal anisi, setelah ditinggali lagi. Kita lihat footnote nomor 3 untuk mufradat dari bait syair ini. Khilafal anisi, yang dimaksud dengan khilafal anis ay ba'dal muannasi. Ba'da, setelah al muannas. Ya, kurang lebih arti muannas itu adalah ditempati lagi, setelah ditempati lagi. Kemudian kata wuhusan, ya wuhusan di sini maksudnya adalah kafron khalian. Kafron, sebuah lahan khalian, yang kosong. Kemudian yababan, yang dimaksud dengan yababan adalah laisa fiha ahadun. Tidak ada orang, tidak ada seorang pun di situ. Wakila, ada juga yang berpendapat yang dimaksud dengan yababan di sini adalah khoroban, ya, hancur atau roboh. Ya, famusikatun arduna, ya, maka hampir saja tempat tinggal kami, ya, atau bumi kami, antauda wuhusan yababa, ya, kembali menjadi wuhusan, sebuah daerah yababa yang tidak ada orangnya, daerah yang kosong tidak ada orangnya. Khilafal anisi ay ba'dal muannas, setelah ditinggali kembali. Ya, maka di sini yang jadi poin perhatian kita adalah pada musikatun. Maka musikatun di sini dia merupakan sigoh isim fa'il dari kata ausyaka. Bagaimanakah i'rab dari bait syair ini? Maka pensyarah menambahkan faedah di sini. Fa musikatun, maka kata musikatun dia marfu, berkedudukan sebagai khobarun muqaddamun. Khobar muqaddam. Wa fihi dhamirun mustatirun. Dan di dalam kata musikatun terdapat dhamir mustatir. Itu takdiruhu hiya. Huwa ismuhu, yang berkedudukan sebagai isimnya, yaitu isim ausyaka yang berupa isim fa'il musikah. Wa arduna, dan kata arduna di sini dia marfu, berkedudukan sebagai mubtadaun muakhkharun, mubtada muakhkhar. Kemudian kata antauda di sini khobaru musikatun, dia berkedudukan sebagai khobar dari kata musikah. Sehingga kalimat asalnya adalah arduna, ya, bumi kami ataupun tempat tinggal kami, musikatun antauda, ya, hampir saja antauda, kembali menjadi wuhusan yababa, menjadi sebuah daerah yang kosong tidak ada orangnya, atau daerah yang gersang tidak ada orangnya, khilafal anisi, ya, setelah ditinggali lagi. Maka kalimat asalnya adalah demikian. Arduna ini sebagai mubtada, kemudian musikah sebagai khobar, kemudian antauda di sini berkedudukan sebagai khobar dari kata musikah. Adapun isim musikahnya adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya, yang sudah input pada kata musikah. Kemudian di sini
Ya, wuhusan ya baba. Nah, ini wuhusan ya baba. Wuhusan ini bisa sebagai hal. Begitu pula dengan ya baba ini juga bisa sebagai hal. Maka itu adalah kata kedua yang diantara af'alul muqarrabah yang dia munsharif, mutasarrif, yang merupakan fi'il mutasarrif, yaitu kata ausaka. Dia memiliki bentuk fi'il mudhari, yaitu yusiku. Dia juga memiliki bentuk sigha isim fa'il, yaitu musikun. Kemudian asal itu kata yang ketiga, yang ini tidak disampaikan oleh Ibnu Malik dalam bait syairnya, namun ditambahkan sebagai tambahan faedah oleh pensyarah di sini, itu kata asa. Kata asa faqad haqqa sahib al-insafu fi masailil khilafi. Maka penulis kitab al-insaf fi masailil khilafi bainal kufiyin wal basriyin, yaitu Abul Barakat Ibnul Anbari. Maka Ibnul Anbari dalam kitab beliau al-insaf fi masailil khilaf, itu beliau haka menceritakan ataupun meriwayatkan adanya al-mudhari aminhu, bentuk fi'il mudhari dari kata asa. Wasmal fa'ili, dan juga bentuk sigha isim fa'il dari kata asa. Ya, qalu, para orang Arab mengatakan asa ya'si, asa ya'si, au ya'su, fahuwa asin. Maka di sini untuk bentuk fi'il mudhari dari kata asa itu ada dua. Yang pertama adalah boleh jadi ya'si, yang kedua boleh jadi ya'su. Kemudian isim fa'ilnya adalah asin. Ya, kita lihat di footnote nomor 4. Penjelasan ini di mana kita bisa dapatkan? Pensyarah menambahkan faedah di footnote nomor 4, azahu ilaihi Ibnu Aqilin. Ya, ternyata di sini dikutip dari Ibnu Aqil dalam Syarah Alfiyah beliau. Maka Ibnu Aqil dalam kitab beliau itu menisbatkan pendapat ini kepada Ibnul Ambari. Maka untuk jelasnya bisa kita rujuk ke Syarah Ibnu Aqil. Kemudian kata yang keempat adalah kata tofako atau tofiko. Waqad qala al-Jauhariyu, Al-Jauhari mengatakan kalimat tofiko yaf'alu kada atau yatfaku tofakon, maksudnya adalah ja'ala yaf'alu. Dia mulai melakukan. Maka apabila kita jumpai kata kalimat tofiko yaf'alu kada atau yatfaku tofakon, maka maksud kalimat tersebut adalah ja'ala yaf'alu. Orang tersebut mulai melakukan sesuatu. Maka tofiko ataupun tofako di sini artinya adalah bada'a, yaitu memulai. Dia termasuk af'alus syuru', yaitu fi'il-fi'il yang menunjukkan makna syuru', yaitu bada'a, yaitu memulai. Qala Al-Akhfash mengatakan, wa ba'duhum yaqulu, dan sebagian mereka mengatakan, itu sebagian orang Arab mengatakan tofako bil fathi, dengan menfathah fa-nya. Yatfiku tufuqan, fi'il mudhari'nya berbentuk yatfiku, kemudian masdarnya adalah tufuqan. Ya, maka di sini kita bisa mendapatkan faedah bahwasanya kata tofiko itu bisa dibaca tofako. Ya, ada yang membaca tofiko. Kalau tofiko berarti nanti fi'il mudhari'nya adalah yatfaku. Nah, tofiko yatfaku. Seperti wazannya fa'ila yaf'alu. Masdarnya tofakon. Nah, tofiko yatfaku tofakon. Namun ada juga yang membaca dengan tofako. Tofako yatfiku tufukon. Wazannya fa'ala yaf'ilu. Tofako yatfiku tufukon. Maka ada dua model dalam hal ini, yaitu dengan kita baca kasrah fa-nya tofiko, atau kita baca fathah fa-nya tofako. Tofiko yatfaku atau tofako yatfiku.
Fahada yadullu ala maji'il mudhari'i wal masdari min tafaqo atau tafiko. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya ada bentuk fi'il mudhari dan masdar dari kata tafiko. Kemudian al-khamisu yang kelima adalah kata ja'ala. Ya, ja'ala yang maknanya adalah bada'a memulai. Waqad haka al-Kisaiyu mudhari'ahu. Maka al-Kisai ini meriwayatkan adanya bentuk fi'il mudhari dari kata ja'ala. Faqala kemudian beliau mengatakan sebagai contoh untuk kalimat yang mengandung kata ja'ala yang bentuk fi'il mudhari dengan makna memulai. Innal ba'ira la yahramu. Sesungguhnya onta itu la yahramu benar-benar sudah menua. Hatta yaj'ala idza syaribal ma'a majjahu. Sampai-sampai dia mulai apabila minum air malah majjahu meludahkan air tersebut. Ya, sesungguhnya onta itu sudah jadi tua sampai-sampai ketika dia mulai minum malah dia meludahkan air minumnya tersebut. Maka di sini ada kata yaj'ala, hatta yaj'ala. Maka kalau di total maka ada 5. Ya, ada 5 kata yang termasuk dalam af'alul muqarrabah, roja, dan syuru' yang dia statusnya adalah fi'il mutasarrif. Yang pertama adalah kata kada. Ya. Kada, dia punya fi'il madhi, kemudian punya fi'il mudhari, kada yakadu. Kemudian dia juga punya sighah isim fa'il, yaitu kaidun. Kemudian yang kedua adalah kata ausyaka. Kata ausyaka punya bentuk fi'il madhi, ausyaka, kemudian punya bentuk fi'il mudhari, yusiku. Kemudian juga memiliki sighah isim fa'il yaitu musikun. Kemudian yang ketiga adalah kata asa. Dia punya bentuk fi'il madhi, asa. Punya bentuk fi'il mudhari yaitu ya'si ataupun ya'su. Dan juga punya sighah isim fa'il yaitu asin. Kemudian yang keempat adalah kata tofiko atau tofako. Dia punya fi'il mudhari yatfaku atau yatfiku. Kemudian dia juga punya bentuk masdar yaitu tofakon atau tufukon. Kemudian yang kelima adalah kata ja'ala. Ja'ala yang maknanya adalah bada'a, memulai. Maka dia memiliki bentuk fi'il mudhari yaitu yaja'alu. Namun yang disampaikan oleh Ibnu Malik di bait ke-170 ini cuma 2 kata saja, yaitu kata ausyaka dan kata kada. Ya, kenapa demikian? Maka pensyarah menyampaikan di sini wa qad iktasara Ibnu Malikin ala kada wa ausyaka. Ya, namun di sini Ibnu Malik mencukupkan hanya menyebutkan kada dan ausyaka. Ya, faqala kemudian beliau mengatakan di bait syair di awal yang sudah kita bahas, wasta'malu mudhari'an di ausyaka dan seterusnya. Ai maksudnya adalah innal araba, sesungguhnya orang Arab ista'malat al-mudhari'a min ausyaka wa kada la ghairu. Mereka menggunakan bentuk fi'il mudhari dari kata ausyaka dan kata kada la ghairu, tidak untuk selainnya. Tidak untuk selain ausyaka dan kada, tidak untuk af'alul muqarrabah, roja, dan syuru' yang lain. Kama ista'malu ismal fa'ili min ausyaka qalilan. Sebagaimana pula mereka juga menggunakan bentuk sighah isim fa'il dari kata ausyaka, namun qalilan, namun ini jarang. Wa ma dzakarahu Ibnu Malikin min hadhihi salasati wa al-masyhuru. Maka apa yang disampaikan oleh Ibnu Malik 3 poin tadi, 3 poin yang disampaikan oleh Ibnu Malik tadi, wa al-masyhuru ini merupakan pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Maka yang masyhur af'alul muqarrabah, roja, dan syuru' yang mutasarrif itu adalah kada dan ausyaka. Kada dan ausyaka. Nah, jadi ada 3 poin. Kada dia punya fi'il mudhari, yakadu, ausyaka. Kemudian poin kedua,
Ausyaka juga punya bentuk fi'il mudhari, yaitu yusiku. Kemudian poin yang ketiga adalah ada sighah isim fa'il. Ada sighah isim fa'il. Ya, ada sighah isim fa'il ya, untuk kata ausyaka, yaitu musikun. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Malik di bait ke 170. Ada 3 poin. Yang pertama adalah bentuk mudhari dari kata kada, atau kalau kita urutkan bentuk fi'il mudhari dari kata ausyaka. Yang kedua adalah bentuk mudhari dari kata kada. Kemudian yang ketiga adalah bentuk sighah isim fa'il dari kata ausyaka. Maka itu adalah 3 poin yang disebutkan oleh Ibnu Malik dalam bait ke 170. Maka 3 poin ini merupakan pendapat yang masyhur. Wa amma tasarruful af'alil ukhra allati dzakarna, adapun fiil-fiil yang lain dari af'alul muqarrabah, roja dan syuru' yang kita tadi sebutkan, dia juga merupakan fiil mutasarrif allati dzakarna yang telah kami sebutkan, yaitu selain kada dan ausyaka tadi pensyarah menambahkan kata asa, kemudian kata tofiko, kemudian kata ja'ala, 3 poin tadi. 3 poin yang ditambahkan oleh pensyarah, asa, tofiko, dan ja'ala. Fahiya nadiratun. Maka ini adalah kasus yang jarang. Sehingga, dan lagi pula, walam arolaha syahidan. Dan saya pribadi, yaitu Syekh Abdullah, tidak menjumpai syahidan. Tidak menjumpai dalil berupa bait syair untuk kasus tersebut. Jadi kalau Ibnu Malik cuma menyampaikan 2 fiil saja, yaitu kada dan ausyaka, yang ini merupakan fiil mutasarrif dalam bab af'alul muqarrabah, roja dan syuru'. Kemudian pensyarah menambahkan 3, yaitu kata asa, kemudian kata tofiko, dan kata ja'ala. Namun pensyarah di sini menyampaikan bahwasanya 3 kata yang saya tambahkan di sini itu dia fiil mutasarrif tapi nadir, namun jarang digunakan dalam bentuk mutasarrifnya. Dan memang saya pribadi pun, yaitu penulis pensyarah pribadi pun tidak menjumpai adanya dalil berupa bait syair yang mendukung tentang status mutasarrifnya 3 fiil yang tadi ditambahkan, yaitu kata asa, kata tofiko, dan kata ja'ala. Maka inilah yang membuat Ibnu Malik cuma menyebutkan 2 saja, yaitu kada dan ausyaka, yang merupakan statusnya fiil mutasarrif dari fiil-fiil muqarrabah, roja dan syuru'. Karena ini adalah yang paling masyhur. Nah, adapun fiil yang lain ini memang ada yang mutasarrif namun nadir, jarang digunakan, dan juga jarang sekali ada syahid berupa bait syair untuk mendukung status tasarrufnya fiil-fiil yang lain selain asa dan kada. Bagi fatal lima rahimani wa rahimakumullah. Selesai syarah untuk bait ke 170 berkaitan tentang siapa sajakah yang statusnya fi'il mutasarrif dari af'alul muqarrabah, roja dan syuru'. Sekarang kita masuk ke bait syair ke 171 tentang hukum-hukum yang khusus berlaku pada ikhlau laqo dan ausyaka. Matakhtassu bihi asa wa ikhlau laqo wa ausyaka. Hukum-hukum yang spesial atau khusus berlaku pada kata asa, ikhlau laqo dan ausyaka. Ibnu Malik mengatakan ba'da asa ikhlau laqo ausyaka qad yarid ghinan bi an yaf'ala an thanin fukid. Setelah kata asa, kemudian ikhlau laqo dan kata ausyaka, qad yarid, dia datang ghinan, cukup, bi an yaf'ala, dengan sighah an yaf'ala. An tsanin, tanpa adanya
Yang kedua, yaitu tanpa ada khobarnya. Fukid yang mana khobarnya ini dihilangkan. Bahasa mudahnya, sering setelah kata asa, ikhlau lako, dan kata ausaka, itu ada sigoh an yaf'ala, yaitu an masdariyah dengan fi'il mudhari'nya. Yang mana antara an masdariyah dengan fi'il mudhari'nya ini dianggap sebagai fa'il. Sebagai fa'il dari kata asa, ikhlau lako, ataupun ausaka. Artinya apa? Artinya asa, ikhlau lako, dan ausakanya di sini dianggap sebagai fi'il yang tam. Kalau dia merupakan fi'il yang tam, maka dia merupakan fi'il yang membutuhkan fa'il dan tidak membutuhkan khobar. Sehingga kalau kita anggap bahwasanya bentuk an yaf'alanya ini merupakan fa'il dari ikhlau lako ausaka dan kata asa, maka otomatis ghinan an tsanin, dia tidak membutuhkan bagian yang kedua, yaitu tidak membutuhkan khobar. Dengan kata lain, khobarnya ini fukid, dihilangkan. Maka ini adalah pembahasan di mana kata asa, ikhlau lako, dan ausaka di dalam konteks-konteks tertentu kita bisa anggap dia merupakan fi'il tam. Kalau dia fi'il tam berarti dia adalah fi'il yang membutuhkan fa'il, dan seringnya fa'il dari fi'il asa, ikhlau lako, dan ausaka adalah berupa masdar muawwal, yaitu berupa bentuk an yaf'ala, yaitu an masdariyah beserta fi'il mudhari'nya. Inilah yang dimaksud dengan bait syair ta'da asa ikhlau lako ausaka qad yarid ghinan bi an yaf'ala an tsanin fukid. Setelah kata asa, ikhlau lako ausaka itu sering dicukupkan dengan adanya bentuk an yaf'ala, dan dia tidak membutuhkan bagian yang keduanya, yaitu khobarnya, karena khobarnya di sini fukid, dihilangkan. Karena status dari asa, ikhlau lako, dan ausaka ketika itu menjadi fi'il yang tam. Pensyarah menambahkan penjelasan, ya, pensyarah menjelaskan di sini af'alu hadzal babi kulluha naqisatun. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah fi'il-fi'il untuk bab ini, yaitu af'alul muqarrabah, roja, dan syuru'. Ini semuanya pada asalnya adalah statusnya adalah fi'il yang naqis. Fi'il-fi'il untuk bab ini semuanya adalah statusnya fi'il naqis. Kalau dia fi'il naqis, fala taktafi bimarfu'iha, maka dia tidak cukup hanya dengan marfu'nya saja. Bal tahtaju ma'ahu ila mansubin. Akan tetapi dia juga membutuhkan satu kata yang mansub yang melengkapi maknanya, wa huwa al-khobaru, yaitu khobar. Maka pada af'alul muqarrabah, roja, dan syuru', yang ini merupakan di antara akhwatu kana, dia merupakan saudari-saudarinya kana, maka pada asalnya hukumnya adalah nakis. Kalau fi'il nakis, maka dia adalah fi'il yang masuk pada mubtada dan khobar. Maka otomatis dia butuh mubtada, otomatis membutuhkan khobar. Yang mana mubtada'nya ini akan menjadi isimnya, isim asa, isim ausaka, isim ikhlau lako, dan yang lainnya. Dan juga dia membutuhkan khobar, yang mana khobarnya ini mansub. Nanti kita dulukan sebagai khobar asa, khobar ikhlau lako, khobar ausaka, dan seterusnya. Maka hukum asalnya demikian. Maka dia tidak cukup dengan adanya sesuatu yang marfu, tapi dia juga membutuhkan sesuatu yang mansub. Karena af'alul muqarrabah, roja, dan syuru' itu fungsinya adalah merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Illa salasata af'alin, kecuali 3 fi'il. Fa innaha tusta'malu tamatan wa naqisatan. 3 fi'il ini bisa digunakan tamatan dalam bentuk tamnya, dan juga bisa digunakan dalam bentuk naqisnya. Ya, dia bisa disikapi sebagai fi'il yang tam, sehingga dia hanya membutuhkan marfu, yaitu membutuhkan fa'il. Dia juga bisa disikapi sebagai fi'il yang naqis, sehingga dia membutuhkan isim, membutuhkan khobar. Ketiga fi'il tersebut adalah kata asa,
ausyaka, dan kata ikhlaulaqa. Amman naqisatu faqad dzakarnaha. Adapun yang statusnya naqis, faqad dzakarnaha, maka telah kita jelaskan. Telah kita sebutkan. Wa min amthilatiha, dan di antara contohnya adalah semisal firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah 52, Allah katakan fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan bagi rasulnya. Maka di sini lafaz Allah Subhanahu wa taala ini merupakan isim yang marfu berkedudukan sebagai isim asa. Kemudian an ya'tiya bil fathi ini merupakan masdar muawwal berkedudukan sebagai khobar asa. Wa amma tammatu fahiyal lati taktafi bil marfu'i. Adapun yang statusnya tamma, maka dia adalah fiil yang cukup dengan marfu'nya saja, yaitu cukup dengan adanya fa'ilnya saja. Wadzalika, dan hal tersebut adalah bi an tusnada ila an wal fi'li. Ya. Dan hal tersebut adalah dengan kita sandarkan kepada bentuk an dan fi'il. Ya, maksudnya di sini ada kata asa, ada kata ikhlaulaqa, ada kata ausyaka, kemudian setelahnya itu ada bentuk an dan fi'il. Yang mana an dan fi'ilnya ini merupakan masdar muawwal berkedudukan sebagai fa'il dari kata asa atau ikhlaulaqa atau ausyaka tersebut. Ya, wadzalika bi antus nada ila an wal fi'li, yaitu dengan kita sandarkan kata asa, ikhlaulaqa ataupun ausyaka tersebut ya, pada bentuk an dan fi'il. Wa yakunu fi ta'wili masdarin, sehingga bentuk an dan fi'il tersebut dia merupakan masdar muawwal fa'ilan laha, berkedudukan sebagai fa'il untuk kata asa, ikhlaulaqa atau ausyaka tersebut. Wa mithalu dzalika an taqula lil maridi. Contoh untuk hal tersebut adalah semisal engkau katakan kepada orang yang sakit, asa anta bero'a. Semoga Anda sembuh. Maka di sini ada kata asa, kemudian setelah asanya itu adalah an dan fi'il. Itu anta bero'a. Maka dalam bentuk seperti ini, maka asanya di sini adalah asa yang merupakan fi'il yang tam. Kemudian anta bero'a, satu kesatuannya dia merupakan masdar muawwal fi mahalli raf'in, mahalnya rafa, fa'ilun li asa. Dia berkedudukan sebagai fa'il untuk kata asa. Nah, jadi tidak perlu kita cari mana isim asa, khobar asa, tidak. Karena asanya di sini adalah asa yang fi'il tam, bukan asa yang fi'il naqis. Wa minhu qauluhu ta'ala, contoh yang lain di antaranya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Yang terjemah bebasnya adalah boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu jelek bagi kalian. Maka pada asa an takrahu dan asa an tuhibbu, maka asanya di situ adalah asa yang fi'il tam. Adapun untuk kata takrahu dan kata antakrahu dan antuhibbu, maka satu kesatuannya itu merupakan masdar muawwal berkedudukan sebagai fa'il dari kata asa. Hal ini adalah idalam yali al-fi'la alladhi ba'da'an ismun zahirun yasihu raf'uhu bihi. Hal ini adalah ketika tidak terdapat setelah fi'il yang terletak setelah an isim zahir yang bisa kita rafa'kan. Jadi catatan tambahannya adalah hal ini kita terapkan, yaitu dengan tadi kita katakan asanya ini adalah fi'il tam, kemudian bentuk an dan fi'il mudhari setelahnya itu merupakan masdar muawwal fa'il dari kata asa. I'rab semacam ini kita terapkan adalah apabila setelah fi'il yang terletak setelah an itu tidak ada isim yang bisa kita rafa'. Jadi kan susunannya misalkan asa, an, dan fi'il. Asa, an, dan fi'il. Maka apabila setelah fi'il yang terletak setelah kata an ini tidak ada isim yang rafa, maka baru kita terapkan i'rab model seperti tadi. Dan kita anggap asa ini fi'il yang tam. Tapi kalau ada
isim yang terletak setelah fiil yang setelah an tersebut yang mungkin kita rofakkan, nah, maka ini kita bisa gunakan dua pengandaian. Yaitu dengan kita andaikan bahwasanya kata asa, ikhlau, laqad dan ausakannya di sini adalah fiil yang tam, atau kita andaikan asa, ikhlau, laqad dan ausakannya di sini kita andaikan sebagai fiil yang naqis. Nah, sebagaimana disampaikan oleh pensaro di sini, wa in waliyahu, apabila waliyahu terdapat isim yang mungkin untuk kita rofakkan setelah fiil yang terletak setelah an, ya, an dan fiil, an dan fiil mudhari. Nah, setelah fiil mudhari'nya itu ada isim yang bisa kita marfukan. Contohnya dalam kalimat asa an yantasiro al mujahidu. Nah, semoga mujahid itu menang. Nah, maka di sini ada kata asa, kemudian ada sighah an dan fiil mudhari. Kemudian setelahnya itu ada fiil, ada isim itu al mujahid. Yang mana isim al mujahid ini bisa kita rofakkan. Al mujahidu. Maka al mujahidu di sini dia rofa, namun dengan dua pengandaian. Alasan kenapa dia rofa dengan dua pengandaian. Pengandaian yang pertama adalah dengan kita andaikan al-mujahid di sini dia merupakan fa'il dari yantasiro. Dia merupakan fa'il dari yantasiro. Atau pengandaian yang kedua, dia merupakan mubtada muakhar. Boleh jadi dia merupakan mubtada muakhar. Atau pengandaian yang lain, bisa pula jadi ada beberapa pengandaian, atau pengandaian yang lain boleh jadi di sini kita letakkan sebagai isim asa. Sehingga kalimat asalnya adalah asal mujahid an yantasiro. Maka kata al mujahid di sini dia mungkin untuk kita rofakkan dan alasan rofaknya ada beberapa. Atau dengan bahasa yang lain, bagaimana disampaikan oleh pensaro di sini, maka apabila kondisinya seperti ini, ada isim yang memungkinkan untuk kita rofakkan setelah an dan fiil mudhari'nya, maka fahiyah muhtamilatun litami wan nuqsani. Maka kata asa dalam contoh tadi, asa an yantasiro al mujahid, maka bisa dimaknai sebagai fiil yang tam, bisa juga disikapi sebagai fiil yang naqis. Fa in qaddarna asa musnadatan ila an wal fi'li wa ma ba'da al fi'li marfu'un bihi fahiya tamatun. Apabila kita andaikan bahwasanya asanya ini itu disandarkan pada an dan fi'il yang merupakan masdar muawwal, dan setelah fi'il tersebut ada isim marfu' fahiya tammah, maka asanya di sini adalah asa yang tammah. Sehingga untuk kalimat tadi asa an yantasiro al mujahidu, maka asanya di sini adalah asa yang fi'il tam. Kemudian an yantasiro al mujahidu, satu kesatuannya, dia merupakan masdar muawwal fa'il dari kata asa. Ini pengandaian pertama. Dengan kita andaikan asanya di sini adalah fi'il yang tam, sehingga kata an yantasiro al mujahid, satu kesatuannya dia sebagai fa'il dari asa. Dengan kata lain, kata al mujahid di sini dia marfu' sebagai fa'il dari kata yantasiro. Kemudian pengandaian yang kedua, wa in qaddarna ma ba'dal fi'li isman li asa muakharan. Kalau kita andaikan bahwasanya isim marfu yang terletak setelah fi'il, yaitu an dan fi'il, merupakan isim untuk asa, namun dia letaknya diakhirkan. Wa an wal fi'lu khobaruha. Kemudian kita andaikan an dan fi'il itu adalah sebagai khobar asa, muqaddaman yang didahulukan.
Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun, dan fa'ilnya merupakan dhamir mustatir, ya'udu ala ismi asa, yang kembalinya kepada isim asa. Wa jaza auduhu alai, dan memang boleh untuk kembali kepadanya. Wa in ta'akhkhara, meskipun dia letaknya di belakang. Li'annahu muqaddamun fi rutbah, karena sebenarnya dia adalah secara rutbah, secara tingkatan dia harusnya di awal. Fahiya ala hadza takdiri, maka dia, yaitu kata asa tersebut, berdasarkan pengandaian ini, maka dia statusnya adalah nakisotun, asa yang statusnya fi'il nakis. Nah, mungkin agak membingungkan karena ini penjelasannya pakai narasi. Coba kita lihat contohnya. Asa an yantasira al-mujahidu. Maka tadi menurut pengandaian pertama, kita andaikan bahwasanya kata al-mujahid di sini dia merupakan fa'il dari kata yantasira. Sehingga dengan pengandaian ini, kata asanya merupakan fi'il yang tam. Sehingga i'rabnya bagaimana? Maka i'rabnya adalah sebagaimana tadi. Asa di sini adalah fi'il madhi yang tam. Kemudian satu kesatuannya an yantasiro al mujahidu, dia merupakan masdar muawwal fi mahalli raf'in, sebagai fa'il dari kata asa. Ringkasnya demikian. Atau pengandaian yang kedua adalah kita andaikan bahwasanya kata al mujahid di sini dia merupakan isim asa muakhar. Kemudian an yantasiro di sini dia merupakan khobar asa muqaddam. Jadi asanya di sini adalah kita anggap sebagai fi'il nakis. Kemudian an yantasiro di sini dia merupakan khobar muqaddam untuk asa. Kemudian al mujahid dia marfu sebagai isim asa yang muakhar. Maka i'rabnya adalah asa ini adalah fi'il madhi nakis. Kemudian an yantasiro ini satu kesatuannya dia sebagai masdar muawwal fi mahali nasbin sebagai khobar asa muqaddam. Kemudian al mujahid di sini dia adalah marfu'un sebagai isim asa muakhar. Maka intinya apabila ada isim marfu yang terletak setelah an dan fi'il, maka ada dua pengandaian. Boleh kita andaikan asanya ini adalah isim yang fi'il yang tam, boleh kita andaikan asanya di sini adalah fi'il yang nakis. Sehingga tadi ada dua model i'rab. Ringkasnya demikian. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu, semoga Rabbmu mengangkatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Maka di sini ada kata asa, kemudian ada an dan fi'il yaitu an yab'atsaka, kemudian ada isim marfu yaitu rabbuka. Maka dalam keadaan seperti ini, sama seperti tadi, bisa kita i'rab dengan dua model i'rab. Model i'rab yang pertama adalah dengan kita anggap asalnya adalah fi'il yang tam. Sehingga di sini kata an yab'atsa rabbuka, satu kesatuannya dia merupakan masdar muawwal fa'il dari kata asa. Atau pengandaian yang kedua, kita andaikan asalnya di sini adalah fi'il yang nakis. Sehingga kata rabbuka di sini dia marfu sebagai isim asa muakhar, kemudian an yab'atsaka, satu kesatuannya dia merupakan masdar muawwal berkedudukan sebagai khobar asa muqaddam di mahali nasbin. Ya. Kemudian Bersyarah menambahkan penjelasan di halaman 194. Wala yadhharu al-farqu baina taqdiraini illa fit tasniyati wal jam'i. Dan tidaklah akan nampak perbedaan antara dua pengandaian tadi. Ini diandaikan fi'il nakis, ini diandaikan fi'il tam. Illa kecuali fit tasniyah wal jama'. Kecuali ketika isim marfu'nya tersebut, ya isim marfu' yang terletak setelah an dan fi'ilnya tersebut berbentuk musanna dan jama'. Idh yabruzu ad-dhamiru al-mustatiru fil fi'li fi halatin nuqsani. Karena nantinya dhamir mustatir pada fi'il asa, atau kalau kita andaikan pakai contoh tadi ya, asa. Dhamir mustatir yang ada pada fi'il asa itu bakalan yabruzu, bakalan jadi baris.
Jadi domir mustatir yang terdapat pada kata asa ataupun kawan-kawannya tadi iflau, laqo, dan ausaka tadi, domir mustatirnya akan menjadi domir yang baris. Tadinya domirun mustatirun takdiruhu atau domirun mustatirun takdiruhu ya, maka dia akan menjadi domir yang baris dengan ditunjukkan adanya alif isnain ataupun waw jama'. Yang nanti alif isnain ataupun waw jama'nya ini berkedudukan sebagai isim asa. Maka ya beruzu ad-dhamiru al-mustatiru fil fi'li fi halati nuqsani. Maka akan menjadi barislah domir mustatir yang terdapat pada fi'il tersebut, yaitu fi'il asa, iflau, laqad, dan ausaka fi halati nuqsan. Ketika dia dalam keadaan nakis. Ketika kita anggap dia fi'il nakis. Wala dhamiru aslan fi halit tamami. Namun sebaliknya, ketika kita anggap bahwasanya asa, iflau, laqad, dan ausakanya ini dia merupakan tam, fi'il yang tam, maka la dhamiru aslan. Sama sekali tidak ada domir. Itu domir baris yang nampak tidak ada. Jadi dua pengandaian tadi akan nampak betul bedanya. Apakah asanya ini nakis atau tam. Ketika isim marfu setelah an dan fiilnya itu bentuknya musanna atau jamak. Kalau kita anggap bahwasanya asa dan kawan-kawannya ini adalah fiil yang nakis, maka nanti pada kata asa dan kawan-kawannya ini akan muncul alif isnain atau waw jama'. Yang mana alif isnain atau waw jama'nya ini berkedudukan sebagai isim asa atau isim ikhlau laqo atau isim ausakanya. Namun, apabila kita andaikan bahwasanya asa dan kawan-kawannya ini adalah fi'il yang tam, maka pada asa dan kawan-kawannya ini sama sekali nanti tidak akan muncul alif isnain ataupun waw jama'. Aslan, sama sekali. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya, fatakulu ala nuksoni, misalkan, ala nuksoni. Fatakulu sehingga contohnya engkau katakan ala nuksoni. Misalkan untuk kata asa yang keadaannya dia adalah nakis. Dalam kalimat, asa an yantasiro al mujahidani. Asa an yantasiro al mujahidani. Atau maaf sebelumnya ini kebalik nampaknya ya. Ya jadi munculnya domir mustatirnya menjadi baris. Munculnya domir mustatir menjadi baris itu adalah pada fiilnya, bukan pada asanya ya, maaf. Diralat. Meskipun nanti juga bisa ketika dia tam, maka nanti muncul pada asa dan yang lain-lainnya. Teman-temannya ausaka, kemudian kata iflau laqo. Baik, coba kita ralat penjelasannya. Maka ketika kita andaikan asa dan kawan-kawannya ini merupakan fiil yang nakis, maka nanti akan muncul domir baris. Yang mana domir barisnya ini nanti akan muncul pada fiil yang terletak setelah annya. Adapun ketika kita andaikan bahwasanya asa dan kawan-kawannya itu adalah fiil yang tam, maka nanti tidak akan muncul domir baris pada fiil yang terletak setelah annya. Ya, contohnya di sini adalah asa an yantasiro al mujahidani. Mudah-mudahan dua mujahid itu menang. Maka di sini kata asa adalah merupakan fiil nakis. Kemudian an yantasiro ini satu kesatuannya ini merupakan masdar muawwal berkedudukan sebagai khobar dari kata asa. Kemudian kata al mujahidani dia merupakan isim marfu berkedudukan sebagai isim asa muakhar. Kalimat asalnya adalah asa al-mujahidani an yantasiro. Kemudian contoh yang kedua adalah asa an yantasiru al-mujahiduna. Kalimat asalnya adalah asa al-mujahiduna an yantasiru. Maka asa di sini adalah fi'il madhi nakis. Kemudian an yantasiru dia merupakan masdar muawwal berkedudukan sebagai khabar asa muqaddam.
Kemudian kata al-mujahiduna dia marfu berkedudukan sebagai isim asa muakhar. Fadhomiru fa'ilun, maka dhamir yang melekat pada fiil yang terletak setelah an, yaitu pada an yantasiro, alif isnain pada an yantasiro, kemudian waw jamak pada an yantasiru, dia merupakan fa'ilun, merupakan fa'il dari fiil tersebut, yaitu dari kata yantasironya. Wal ismu ba'dahu marfu'un bi asa, dan isim yang terletak setelahnya dia merupakan marfu bi asa karena dia sebagai isim asa. Wa taqulu ala tamami, kemudian engkau katakan pada asa atau yang lainnya yang dia statusnya tam, semisal dalam kalimat asa an yantasiro al mujahidani, semoga kedua mujahid itu menang. Maka di sini sama sekali tidak muncul dhamir baris pada fiil yang terletak setelah an, tetap an yantasiro. Begitu pula ketika isim marfu setelah an yantasironya ini berbentuk jamak, maka pun tidak muncul waw jamak pada an yantasironya, tetap asa an yantasiro al mujahiduna, semoga para mujahid itu menang. Maka dalam kalimat asa an yantasiro al mujahidani, maka asanya di sini adalah fiil yang tam, kemudian an yantasiro al mujahidani satu kesatuannya ini merupakan fa'il dari kata asa. Begitu pula untuk asa an yantasiro al mujahiduna, maka asanya di sini adalah fiil yang tam, kemudian an yantasiro al mujahiduna satu kesatuannya merupakan masdar muawwal fi mahali raf'in berkedudukan sebagai fa'il dari asa. Wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna dari perkataan Ibnu Malik ba'da asa ikhlau laqad dan seterusnya. Ai maksudnya adalah qad yaridu al istighna'u bi an wal fi'li anil khabari wa takunu tammatan. Terdapat kasus di mana setelah asa ikhlau laqad dan ausyaka itu ada an dan fi'il. Dan ini cukup bagi asa dan ikhlau laqad serta ausyaka. Anil khabari, cukup dari khobarnya, tidak membutuhkan khobar maksudnya. Mereka hanya cukup dengan an dan fiilnya saja tanpa membutuhkan khobar. Dan dalam kondisi ini watakunu tammatan, kata asa ikhlau laqad dan ausyakanya statusnya adalah fiil yang tam. Wa qauluhu, perkataan Ibnu Malik ausyak qad yarid, ausyak qad yarid, tuqra'u bitaskinil kafi lil wazni. Tuqra'u dibaca dengan mensukun huruf kaf pada ausyaka. Kita baca ausyak. Kenapa disukun lil wazni? Karena mengikuti wazan syair. Tsumma tudghamu fil qafi, kemudian diidghamkan pada qaf. Fatasiru qafan musaddadatan, sehingga menjadilah huruf qafnya itu di tasdid. Sehingga kita baca ausyak qad. Ausyak qad yarid. Wa qad, dan kata qad pada qad yarid, qadnya di sini adalah maknanya adalah ditahqiq, untuk menunjukkan makna tahqiq, yaitu menunjukkan makna sungguh. La litaklili, bukan untuk menunjukkan makna jarang atau sedikit. Kenapa demikian? Karena realitanya kasus yang seperti ini, yaitu kasus di mana asa, ausyaka dan ikhlau laqad itu menjadi fiil yang tam, itu adalah sering likathroti wurudi dzalik, karena kasus karena kasus seperti itu sering terjadi. Wala yuradu, dan tidaklah dimaksudkan dengan Ibnu Malik dengan mengatakan bi an yaf'ala dzatal lafzi, dohir lafaz itu sendiri. Jadi intinya maksudnya adalah bukanlah maksud dari bi an yaf'ala dengan Ibnu Malik katakan ginan bi an yaf'ala, itu maksudnya bukan bi an yaf'ala yang artinya dengan melakukan. Bi an yaf'ala, bi dengan an yaf'ala dia lakukan, bukan itu maksudnya. Jadi maksud bi an yaf'ala itu bukan dzatal lafzi, bukan dohir dari lafaz itu sendiri. Wa inna ma'al maqsudu, adapun yang dimaksudkan di sini adalah ma huwa ala siyaghatiha wa namatiha.
kata-kata yang berbentuk seperti itu dan kata-kata atau susunan kata yang bermodel seperti itu. Susunan kata yang berbentuk seperti itu, wa namatiha, dan susunan kata yang bermodel seperti itu. Singkatnya, an yaf'ala ini maksudnya adalah sighah an masdariyah beserta fi'il mudhari setelahnya. An yaf'ala. Wa qauluhu, dan Ibnu Malik mengatakan ghinan, yang dimaksud dengan ghinan adalah istighnaan. Ya, cukup. Kemudian Ibnu Malik mengatakan ansanin. Siapakah yang dimasukkan dengan ansanin di sini? Ai al-khobaru. Maksudnya adalah khobar. Maka bait syair tadi, ya, maksud dari Ibnu Malik adalah sering setelah asa, iflau, laqad, dan ausaka itu terdapat bentuk an dan fi'il mudhari'nya, yang mana an dan fi'il mudhari'nya ini nanti statusnya sebagai fa'il dari asa, iflau, laqad, dan ausaka. Dengan kata lain, asa, iflau, laqad, dan ausakanya di sini dianggap sebagai fi'il yang tam, sehingga dia tidak membutuhkan khobar. Dengan kata lain, khobarnya ini dihapus karena dia statusnya tam. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan dan kita baca pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.